Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah perencanaan pembelajaran IPA, kita akan melanjutkan pembahasan. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kurikulum. Ya, sebenarnya seperti apa implementasi yang ada di lapangan dalam hal perencanaan RPP-nya, pembuatan RPP-nya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang RPP, bagian-bagiannya yang diturunkan, yang sudah ada dalam rumusan silabus kita. Oke, nah jadi di kurikulum kita mengenal istilah silabus. Nah, jadi silabus itu adalah sepaket perangkat yang menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau dalam kurikulum 2013, dalam kurikulum kita saat ini itu mengembangkan dua skema pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung itu proses pembelajaran melalui interaksi secara langsung. Pembelajaran langsung itu proses pembelajaran ada interaksi langsung, di mana siswa mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotor. Kalau pembelajaran tidak langsung itu proses pembelajaran yang terjadi melalui interaksi secara tidak langsung dan tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Nah, di sini ada aspek sikap dan nilai atau karakter. Seperti pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa hakikat tujuan belajar nanti yang akan kita rancang itu mencakup dalam kurikulum 2013, mencakup dimensi kognitif atau pengetahuan, dimensi keterampilan atau psikomotorik, dan satu lagi dalam K13 itu ada dimensi sikap dan karakter afektif ya. Nah, di KI kita, di KI kompetensi kita itu KI 1 sampai KI 4 ya. Di kurikulum kita kan ada KI namanya kompetensi. KI 1 itu berkaitan dengan sikap, KI 1, KI 2 berkaitan dengan sikap, KI 3 itu berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Ini tergantung nanti tingkatan pengetahuan dan kemampuan berpikirnya. Kalau di kita acuannya itu di taksonomi Bloom. Kita nanti juga bahas tentang si taksonomi Bloom. Kemudian ada psikomotor. Nah, ini di KI 4 pembagiannya seperti itu. Jadi KI 1 berkaitan dengan aspek sikap, KI 1, KI 2 sikap dan nilai, KI 3 berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir, KI 4-nya berkaitan dengan keterampilan psikomotor. Nah, pembelajaran langsung itu melatihkan ini, aspek pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotor. Itu diajarkan secara langsung di dalam proses pembelajaran. Kalau aspek sikap ya, dan karakter itu diajarkan melalui pembelajaran secara tidak langsung. Maksudnya apa? Maksudnya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas seyogianya itu juga bisa mengembangkan sikap dan karakter siswa secara tidak langsung. Misal ketika mengajarkan tata surya ke siswa, maka pembelajaran secara langsungnya apa? Mengembangkan pengetahuan siswa tentang hakikat tata surya. Kemudian psikomotornya apa? Berarti psikomotornya misal siswa mampu mengamati bintang, sinar, siswa mampu mengamati bentuk bulan dan sebagainya. Pembelajaran tidak langsungnya apa? Mungkin dalam proses pembelajaran kita ajarkan bahwa Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya mampu menciptakan tatanan tata surya sehingga stabil, tidak bertabrakan dan sebagainya. Itu contohnya. Sikap dan karakter itu tidak diajarkan secara langsung melalui sebuah tujuan yang terumus dalam sebuah tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ya, jadi pembelajaran langsung tadi interaksi langsung antara siswa dengan sumber belajar. Sumber belajar itu macam-macam ya.
bahan yang dijadikan rujukan sebagai bahan belajar siswa. Guru juga sumber belajar, buku sumber belajar, internet juga sumber belajar. Nah, pembelajaran langsung outputnya itu pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan psikomotorik. Prosesnya ini, jadi dalam pembelajaran langsung yang dipersyaratkan dalam kurikulum 13 itu menggunakan pendekatan saintifik, meskipun tidak diwajibkan menggunakan itu, ya. Proses untuk menghasilkan outputnya ini melalui kegiatan-kegiatan mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Nah, untuk prosesnya ini, bagian proses ini akan kita praktek dalam kegiatan inti dari skenario pembelajaran. Nah, sementara kita fokus ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, ini kalau pembelajaran tak langsung, outputnya itu sikap, karakter. Nah, misal sikap itu apa? Jujur, teliti, ya. Misal kalau seperti perkuliahan eksperimen fisika dasar, misalnya kalian dilatih sikapnya apa? Jujur, untuk tidak memanipulasi data. Karakternya apa? Misalnya karakter karakternya misal disiplin. Nah, karena pada proses pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan oleh pembelajaran online tidak diamati secara langsung oleh pendidik, ya, sehingga kedisiplinan di sini menjadi kunci penting. Nah, itu karakter yang tumbuh di situ itu ya diajarkan secara langsung melalui proses pembelajaran. Ya. Jadi proses yang dilakukan apa? Proses yang dilakukan itu tidak dirancang secara khusus. Jadi nanti di skenario pembelajaran tidak tertulis ini. Nah, kalau tadi di skenario pembelajaran untuk melakukan ini itu tertulis bagaimana mengamati bintang untuk kegiatan tata surya tadi, bagaimana mengamati mengumpulkan informasi tentang bentuk-bentuk orbit tata surya, orbit planet, mengelilingi matahari. Ini mengumpulkan informasi. Ini tertulis dalam kegiatan pembelajaran, skenario pembelajaran. Tapi kalau yang tak langsung, sikap dan karakter ini tidak dirancang secara khusus, tapi itu sudah terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, silabus. Jadi perencanaan pembelajaran itu dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Ya, silabus dibuat dengan mengacu pada standar isi KI dan KD selama 1 semester atau 1 tahun. KI dan KD kemarin sudah saya jelaskan, sudah ada di peraturan menteri, ada di lampiran standar kompetensi lulusan, ada di standar isi juga sebagai acuan dalam penyusunan. Silabus itu merupakan kerangka penyusunan pembelajaran untuk setiap bahan kajian dalam mata pelajaran selama 1 semester. Jadi kalau mau istilahnya silabus itu sebagai acuan dalam menyusun pembelajaran di setiap mata pokok kajian pembelajaran. Ya, bagaimana menyusun silabus? Silabus itu didasarkan pada standar isi. Ya, di kurikulum 2013 kemarin pertemuan yang lalu sudah saya share tentang standar isi. Nah, standar isi, kemudian dilihat SKL, standar kompetensi lulusan. Di lampirannya ada bagian KI dan KD untuk mata pelajaran IPA. Silakan dilihat. Nah, dari standar isi dan SKL ini nantinya diturunkan dalam bentuk silabus. Silabus bentuknya macam-macam, ada nanti diturunkan lagi dalam prota, promes, kemudian RPP, evaluasi, nah, seperti itu. Nah, tapi di mata kuliah ini nanti kita khusus ke penyusunan RPP sampai ke evaluasi nanti, ya. Ini kalau di bedanya yang di KTSP sebelum 2013 dengan yang di 2013, kalau menurut saya kalau yang di KTSP ini kerangka rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Tema ini kalau terpadu ya di SD biasanya mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Nah, kalau di kurikulum 2013 ada bedanya, yaitu kerangka rencana pembelajaran pada satu mata pelajaran, pada suatu mata pelajaran yang mencakup tadi ada standar kompetensi. Di kurikulum 2013 tidak ada standar kompetensi, makanya kompetensi inti. Ya, kemudian kompetensi dasar, materi pokok, ya, terus ini materi pembelajarannya, kegiatan pembelajaran, ini nanti yang disebut juga dalam standar pembelajaran, terus penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Nah ini nanti bentuknya seperti ini, silabus, unsur-unsurnya ini ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokoknya, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Ini contoh, misal mata pelajarannya IPA kelas 7 semester 1. Ini bagian identitas ya. Selama sekolahnya SMP Negeri 1 Kota Magelang. Kompetensi intinya ini definisi kompetensi inti yang ini sudah ada, nanti tinggal ditulis saja, diturunkan di SKL ya, lampiran SKL ada kompetensi inti. Jadi kompetensi itu merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 bagian kompetensi KI 1 sampai KI 5. Kalau KI 1 berkaitan dengan aspek sikap, KI 2 juga sikap, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 nya berkaitan dengan keterampilan. Kemudian kompetensi dasar juga sudah ada di lampiran SKL ya. Kompetensi dasar itu merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Seperti KD itu biasanya sepaket, ada KD 3 titik berapa dan 4 titik berapa ya. KD 3 titik berapa itu KD pengetahuan, kalau 4 titiknya itu keterampilan ya. Jadi kalau kompetensi dasar itu isinya tentang kemampuan spesifik, isinya mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Bisa jelaskan sepaket, ada KD, biasanya depannya kalau KD 3 titik dan 4 titik itu satu paket. Kemudian ada materi pokok, itu memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian. Jadi nanti yang dibuat tidak perlu materi secara rinci, tetapi butir-butirnya saja sesuai dengan indikator yang ditulis. Tapi nanti tugas berikutnya setelah RPP adalah membuat bahan ajar dalam bentuk LKS. Nah, berikutnya pembelajaran. Pembelajaran ini kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, ini nanti kalian gunakan, pilih modelnya apa, strateginya apa, metodenya apa, teknik pembelajarannya apa. Nanti dijabarkan di sini. Di pembelajaran ini kegiatannya dibagi 3, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kemudian ada penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Jadi satu yang ketinggalan, ada indikator pembelajaran. Jadi setelah kompetensi dasar, di sini kalian jabarkan tujuan pembelajaran, jabarkan indikator pembelajaran. Ya, kemarin kan sudah saya suruh nulis KI, KD dan materi, jabaran materi. Berikutnya adalah bagian untuk menuliskan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran itu ditulis berdasarkan kompetensi dasar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.